A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Penjelasan ini masih penjelasan tentang doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Tawaffani musliman, semoga engkau mewafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis-salihin, dan semoga engkau menggabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Dengan orang-orang yang saleh. Di dalam kitab Minhajul Abidin dihikayatkan halaman 68 tentang terjadi yaitu su'ul khatimah, na'udzubillah min. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah, amin. Dijelaskan di sini wal akharu ma hukiya anna tilmidan lil Fudail bin Iyadin hadaratul wafat fadakhala 'ala al-Fudail wa jalasa 'inda ra'si wa qara'a surat Yasin. Dihikayatkan sesungguhnya seorang santri Imam Fudail bin Iyad, ulama besar, wali besar, punya santrinya luar biasa. Salah di antara santri-santri yang paling pintar ini santri ini yang sedang sakit. Ketika santri Imam Fudail bin Iyad akan wafat, telah mendatangi kepadanya wafat, maka masuk kepada itu santri Imam Fudail yang menjadi gurunya. Dan Imam Fudail duduk di dekat laknya ini santrinya. Lalu beliau membacakan surat Yasin. Memang disunatkan kalau ada orang yang sedang sakaratul maut baca surat Yasin. Ketika dibacakan surat Yasin, ini muridnya berkata, "Ya Ustadz, la taqra' hadha." Kata muridnya, "Wahai guruku, jangan baca surat Yasin. Jangan baca, jangan." Akhirnya Imam Fudail diam, fasakata. Karena diperintahkan oleh muridnya tersebut, beliau diam, tidak membaca surat Yasin. Tsumma laqanahu faqala lahu qul la ilaha illallah. Kemudian Imam Fudail menuntun ini muridnya untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Kata Imam Fudail, baca la ilaha illallah. Apa kata muridnya? Faqala la aquluha. La aqulu laha li'anni minha bari'un. Kata ini muridnya, aku tidak akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena aku sudah lepas dari la ilaha illallah. Na'udzubillah min. Ini muridnya sudah enggak percaya lagi kepada kalimat la ilaha illallah. Sudah lepas, tidak ada hubungan dengan la ilaha illallah. Wa mata ala dzalik, saat itu langsung meninggal. Mati dalam keadaan su'ul, padahal ini santri yang nyantrennya di ulama besar, di wali besar. Ini contoh ya, betapa bahayanya mati su'ul khatimah. Kalau sudah ditentukan oleh Allah celaka, ya celaka meskipun siapapun. Jangankan santri, kiai kalau ditentukan oleh Allah celaka, ya celaka. Contohnya Bal'am bin Ba'ura. Bahkan ahli ibadah kalau ditentukan oleh Allah celaka, ya celaka. Seperti Barsiso. Maka kita harus takut, khawatir, harus sering memohon kepada Allah husnul khatimah. Kita nggak tahu ya nasib kita ini apa, husnul khatimah atau husnul khatimah, kita nggak tahu. Ini contoh,
Jadi kita jangan merasa aman dari makarnya Allah. Akhirnya santri tersebut meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Dia sudah keluar dari kalimat la ilaha illallah. Artinya sudah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Fadakhalal Fudailu manzilahu. Akhirnya Sayyidina Fudail ini masuk ke rumahnya. Wa ja'ala yabki arba'ina yauman lam yakhruj minal bait. Beliau menangis, sahanu teu sedih atuh. Boga santri maotna teu mawa iman. Wah, sedih, menangis. Selama berapa hari menangisnya? Selama 40 hari. Cerik jeung cerik. Ieu santri meunang ngadidik, meunang ngawuruk, pas maotna teu mawa iman. Na'udzubillah min. Menangis. Selama 40 hari beliau tidak keluar dari rumah. Kecuali untuk sholat berjamaah. Ya. Tsumma ra'ahu fin naumi wa huwa yushabu ila jahannam. Kemudian si santri ini dimimpikan oleh Imam Fudail bin Iyad, ini santri sedang diseret menuju neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sedang digusur, diseret, ya, mau dimasukkan ke neraka jahanam. Akhirnya Imam Fudail bertanya, bi ayyi syai'in naza'allahu al-ma'rifata minka wa kunta a'lama talamidati. Jang cek urang mah. Naon sababna anjeun dicabut iman ku Allah? Padahal anjeun teh santri nu pangpinterna. Kenapa kamu, apa penyebab kamu dicabut nikmat iman oleh Allah padahal kamu ini orang santri yang paling pintar, yang paling bisa ngaji, yang paling hebat ngajinya. Apa penyebab kamu dicabut nikmat iman? Ditanya oleh siapa? Gurunya. Ibu-ibu jangan ngobrol. Keur nyaritakeun suul khotimah ya. Sing sieun sararea. Apa penyebab kamu dicabut nikmat iman, makrifat kepada Allah? Padahal kamu ini adalah murid yang paling pintar, yang paling hebat ngajinya di antara seluruh muridnya. Faqala, berkata ini muridnya, bi salasati asya. Aku dicabut nikmat iman ini karena sebab 3 perkara. Waduh, hati-hati nih. Ini 3 perkara ini bisa menyebabkan dicabutnya nikmat iman. Berapa anak-anak? 3 perkara penyebabnya. Awaluha bin namimah. Yang pertama adalah dengan sebab aku ini suka namimah. Namimah teh maseakeun batur. Ngadu domba. Tukang maseakeun batur. Nu arakur sina parasea. Ajengan-ajengan sina pasea. Ustad jeung ustad sina pasea. Habib jeung ajengan sina pasea. Ta tukang maseakeun nu kitu. Ngaranna an-namimah. Namam. Yang pertama, karena aku namimah, punya dosa namimah dan tidak bertobat. Sudah berbuat dosa tidak nah ini bahayanya dosa. Bahayanya dosa. Kalau tidak segera ditobati bahaya besar. Fa ini gutu li ashabi bi khilafi ma gutu laka. Karena sesungguhnya aku berkata kepada teman-temanku beda apa yang aku katakan kepada engkau. Supaya ya dianggapnya yang lain, pokoknya tidak baik, tidak benar. Yang kedua, wasani bil hasadi. Yang kedua, penyebab yang kedua aku dicabut nikmat iman ini oleh Allah karena aku punya penyakit hasud. Ngukut penyakit hasud lain diubaran dikukut weh ngewa ka batur teh. Ngewa ka dulur, ngewa ka tatangga, ngewa ka baraya, ngewa teresep ningali batur meunang kalimatan dikukut lain diubaran, ngukut hasud. Dan dia tidak bertobat dari penyakit hasud tersebut. Hati-hati ya. Ketika kita melihat orang lain mendapat nikmat,
kita harus gembira, bukan kita hasud. Hasadtu ashabi, aku telah hasud kepada teman-temanku. Wasalisu, yang ketiga, penyebab aku dicabutnya nikmat iman yang ketiga, kana bi illatun fajitu ila tabib fasa'atuhu anha. Aku ini punya penyakit, lalu aku datang ke dokter, aku tanyakan kepada dokter mengenai ini penyakit, bagaimana cara mengobatinya, apa obatnya. Faqala, maka berkata itu dokter, obatnya tashrabu fi kulli sanatin qadhan min khamrin. Kata dokter ini, obatnya kamu harus minum khamar setahun sekali, satu gelas. Eta nu satahun sekali tah. Kumaha mun ngapeuting. Naudzubillah. Hati-hati itu, khamar. Ya. Kata dokternya, kamu minum 1 gelas khamar setiap setahun sekali. Fa in lam taf'al tabqa bikal illah. Jika kamu tidak kerjakan, pasti ini penyakit tidak akan sembuh. Fa kuntu asyrabuhu. Ya, lalu aku minum setiap setahun sekali. Ini bahaya. Ya. Bahaya dosa. Ini perbuatan dosa. Dosa tidak ditaubati. Orang kalau tidak mau taubat, itu bahaya. Ya. Maka kewajiban kita harus bertaubat. Jadi penyebabnya ada berapa anak-anak? 3. Penyebabnya 3. Yang pertama karena punya sifat namimah, suka mengadu domba. Ya, suka apa? Maseakeun batur. Ningali batur akur teh atoh. Hayang nanti sina parasea we batur. Teu atoh ningali nu arakur teh. Gaweana teh tukang maseakeun batur. Yang kedua karena penyakit hasud. Ya, lihat orang lain punya nikmat, hasud saja, gak enak hatinya. Bukan senang melihat orang lain mendapat nikmat, dia malah tidak senang. Yang ketiga, dia rutin setahun sekali minum khamar. Nah, itu 3 perkara yang menjadi penyebab dia dicabut nikmat iman oleh Allah. Simpulnya, dosa itu bisa mengakibatkan dicabutnya iman jika tidak segera ditaubati.